Nama saya Nanang Suwardi. Saya tinggal di kampung ini sejak tahun 1984. Saya melihat pada waktu itu lingkungan dan tempat ini yang mana masyarakat itu membuang sampah secara tidak terkendali. Nah, ini saya kekhawatiran, rasa yang sangat prihatin terhadap lingkungan saya sendiri. Dari persoalan-persoalan yang menjadi kesulitan saya untuk mengatasi lingkungan itulah saya merasa terpanggil untuk coba mendirikan satu tempat penampungan sampah yang saya sebut bank sampah. Ketika saya coba sampaikan kepada masyarakat, saya coba sosialisasikan kepada masyarakat tentang konsep bank sampah, ada juga yang mereka tertawa dan sebagainya. Bahkan kepada mereka yang belum paham, dianggap sebuah konsep gila, sebuah konsep edan. Kok membuat mendirikan bank tapi bank sampah? Nah, konsepnya seperti apa gitu kan? Tiap warga masyarakat saya datangi untuk saya ajak menjadi nasabah bank sampah Karya Peduli. Mereka saya berikan buku tabungan, saya berikan tempat sampah, dua macam tempat sampah, yang satu buat sampah organik dan satunya sampah anorganik. Kemudian setiap 1 minggu 3 kali kita coba ambil oleh petugas kita yang kita sebut sebagai teller keliling. Mereka datang ke rumah-rumah penduduk, kemudian menanyakan apakah sudah ada sampah yang dikumpulkan, kemudian ditimbang di hadapan mereka, dicatat dalam buku tabungannya, dan setiap kilogram sampah itu kita beri nilai tabungan sebesar Rp1.500 per kilogram. Nah, inilah kontribusi bank sampah kepada masyarakat. Ibu, ini kan 6 kilo. Ya. Lumayan juga, lumayannya apa, sampah-sampah yang biasa dibuang kemana-mana bisa dikumpulkan, bisa dititipkan ke bank sampahnya Pak Nanang. Jadi ada hasilnya, kita bisa menabung sedikit demi sedikit. Kemudian bahkan bank sampah sudah kita kembangkan lagi, sudah merambah kepada sekolah-sekolah. Salah satunya adalah di SD Negeri 01 Pagi, Semper Barat. Maka disitulah kita coba, kita bangun lagi sikap mental para siswa itu bekerja sama dengan Ibu Haja Martini sebagai kepala sekolahnya. Bagaimana kalau kita buat satu sistem pengolahan sampah di sekolah ini. Dan mereka semua menjadi nasabah dengan sistem komunal. Diatasnamakan rekening tersebut jadi rekening SD Semper Barat 01 Pagi. Nah, di sana pun ada pengolahan kompostingnya, ada kegiatan kerajinan. Alhamdulillah luar biasa, sampah-sampah yang organik dan non-organik dipisahkan. Jadi yang berupa daun-daun dijadikan kompos, dijadikan semacam penghasilan uang. Yang akhirnya uang itu ditabung, yang bentuknya tabungannya seperti ini. Ini sudah ada hasilnya anak-anak yang nabung, yaitu Rp643.500. Ada beberapa anak yang sudah memberikan sumbangan ke musola. Semua dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 dilatih untuk bagaimana cara pembuatan komposting dan bagaimana memisahkan antara yang cairan dengan yang sudah menjadi kompos. Dari hasil proses pengolahan sampah inilah kemudian kita jual ke pabrik pengolahan plastik. Cuma kita tidak antar langsung ke pabrik, truknya datang kemari, kemudian mereka angkut ke sana. Nah, dari hasil penjualan ke pabrik itu, uang itulah yang kita pergunakan untuk perputaran bank sampah. Salah satunya ya untuk membayar upah para pengelola bank sampah di sini. Pertama, kita peduli lingkungan. Kedua, ketimbang kita menganggur, kita menunggu kesempatan kerja di tempat lain, kenapa enggak kita manfaatkan, kita bergabung di bank sampah. Nah, kalau untuk kompos ya, yang dari organik itu, memang kita tidak punya akses pasar. Sama seperti produk daur ulang seperti tas, tapi itu kita cari kesempatan-kesempatan seperti ada bazar. Produk daur ulang itulah kita jual di tempat-tempat seperti itu. Kebahagiaan bagi saya ketika saya sudah melakukan satu hal yang bermanfaat untuk masyarakat, baru ini saya sampaikan kepada Pak Lurah, Pak Camat, dan Pak Wali Kota. Mereka memberikan respon yang sangat positif, memberikan apresiasi yang sangat tinggi, bahkan mereka mendukung, membackup untuk terus bank sampah dapat berjalan dan berkembang. Tidak hanya masalah bermanfaat buat masyarakat, tetapi bagi Pemda sendiri itu akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan sampah. Biasanya contoh sehari itu dia harus ngangkut sampah 2 rit sehari. Nah, ini 2 rit sehari ini kan butuh bensin atau butuh BBM. Tapi dengan adanya bank sampah ini tidak perlu lagi. Mungkin seminggu sekali diangkut atau bahkan mungkin lebih dari itu. Artinya efisiensi biayanya udah berapa banyak. Oleh karena itu, setelah Pak Nana punya gagasan itu, saya support. Kalau Bapak orangnya mencoba berbuat sesuatu tapi
bukan hanya konteks untuk diri sendiri gitu. Bagaimana caranya kalau membantu orang dengan kita sendiri kita belum mampu gitu. Nah, dengan bank sampah ini beliau ingin mencoba mewujudkan mimpinya gitu. Mencoba berbuat untuk orang lain. Bank Sampah ini juga ada program pemberdayaan ataupun penguatan ekonomi, di mana Bank Sampah ini coba membuat program simpan pinjam, memberikan pinjaman tanpa agunan, tanpa bunga, dan bayarnya pakai sampah. Dengan adanya Bank Sampah ini sangat menolong keluarga saya waktu saya dalam kesusahan masalah sekolah. Bayaran 2 bulan anak saya pernah disuruh pulang karena saya nggak punya duit, berhubung saya punya tabungan Bank Sampah, jadi saya ke Bank Sampah minjam duit. Inna Bank Az-Zabala alladhi assasahu Sayyid Nanang yusa'id fi khalqi al-bi'a as-sahiha wa aydan yusa'id fi taw'iyati الناس نحو البيئة. وثانيا بأن بنك الزبالة أيضا يساعد الناس بشكل عام والزبائن بشكل خاص في تنمية اقتصاديتهم. Jadi bukan satu-satunya cara untuk memberikan sarana-prasarana untuk mengatasi masalah sampah, tapi jauh yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun sikap mental masyarakat, pola pikir masyarakat sehingga mereka peduli terhadap lingkungan.